Oke. Di mana Yesus berkata atau menyuruh atau melakukan nyanyi-nyanyian itu di dalam doanya itu di mana, Bang? Menyuruh, kalau kata menyuruh sih tidak ada, tapi Yesus melakukan seperti nyanyi-nyanyian itu ada. Kalau pengikut itu harus mengikuti apa yang disuruh, apa yang dikatakan atau gimana, Bang, menurut Abang? Baik, jadi begini. Inilah yang dipolakan oleh orang muslim ini ya. Kalau misalnya tidak disuruh berarti tidak boleh begitu ya. Bukan tidak boleh, kan Abang Terus sebagai kenapa Anda pengikut. tanyakan itu kepada saya? Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 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 wah. Kang Yanto, saya Ya, ini non muslim. ya jawab aja bang. Kata Muhammad Silaturahmi. gak boleh mengucapkan salam kepada non muslim. Ya, kita juga banyak teman yang non muslim, tapi kita salah dijawab kok. Waduh, ini tidak bisa membedakan apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang terjadi di lapangan. Bang, kita ini tidak membahas mengenai teman Anda orang Kristen, teman Anda menjawab salam, kalian nongkrong bareng. Kita bukan bahas itu. Yang kita bahas ajaran Muhammad. Menurut Hmm. ajaran Muhammad, kalian tidak boleh berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman, kecuali Kata dengan siapa? sesama muslim. Kata Kata siapa? siapa mengatakan itu siapa? Muhammad gimana? Justru kita juga boleh bertoleransi. Kalau menurut akal sehat kita seperti itu, tapi menurut Muhammad bukan seperti itu. Boleh kita berteman dengan orang-orang Kristen atau orang-orang, katakan ya kalau bahasa kita orang kafir ya kan? Boleh berteman dengan orang Kristen, emang kalau memang kita sama-sama saling membantu, ya. Yang kedua, kita tidak boleh berteman dengan orang Kristen yang menjatuhkan agama Islam, yang memerangi agama Islam, ya kan? Baik. Itu sebenarnya karangan Anda sendiri. Tuh, Saya kayak akan gitu kan. kutipkan. Kalau Coba. Anda, masalahnya yang mendirikan agama Islam bukan Anda, tapi Muhammad. Jadi omongan Anda itu tidak dianggap gitu loh. Omongan Anda itu mohon maaf, ibarat kentut aja. Baik, saya akan balikkan kamera saya. Perhatikan, perhatikan ini. Ya, apa dikatakan di sini? Di dalam As-Sunnah dan seterusnya disebutkan sabda Rasulullah. Perhatikan. Janganlah bermain kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini bukan hanya satu dua hadis, banyak hadis, Bang. Dari Abu Sa'id, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Ini banyak bang, diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban, banyak nih. Anda tidak boleh berteman dengan orang selain dari yang mukmin, gimana? Makanya selama ini Anda jadi orang Islam nggak tahu ajaran ini. Kalau Anda tahu pasti Anda akan meninggalkannya. Hmm, Halo, halo bang. hmm. Ini konsep dari abang sendiri kan. Makanya kalau kalau di Konsep sini, dari saya. Bang, yang saya kutipkan tadi perkataan siapa? ya perkataan orang lah itu mah. Bukan perkataan Nabi. Emang itu perkataan Nabi, itu perkataan orang. Bullshit. Bang, ini webnya, perhatikan. Perhatikan ya bang ya. Ini webnya konsultasi syariah. Ini web muslim. Ada orang bertanya nih. Pertanyaannya, perhatikan. Ada pertanyaan. Tolong
Saya diberi matan hadis tersebut selengkapnya beserta artinya. Atas bantuannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Apa di sini dijawab? Hadis tersebut memiliki matan sebagai berikut. Nih, ini dia mengutip hadis, Bang. Ya, jadi kan pertanyaan begini, Bang. Yang namanya kita orang Islam tuh hadis tuh bukan satu. Ada hadis qudsi, hadis yang langsung perkataan Nabi, juga ada hadis dari Ismail. Berarti hadis ini kebohongan. Bukan kebohongan. Nah, bukan kebohongan. Berarti hadis ini benar. Karena di dalam Islam itu ada Sebentar, Bang. Jangan banyak-banyak, jangan boros-boros. Orang nggak paham. Gini, apakah hadis ini bohong atau benar? Saya tidak mengatakan benar dan tidak mengatakan bohong. Nah, tidak benar, tidak bohong, bohong tidak benar, benar tidak bohong. Berisi adalah kosong, kosong adalah berisi. Sesungguhnya berisi itu kosong dan kosong itu adalah berisi. Aduh, sulit ini ngomong sama Anda ini, Bang. Di Islam itu ada beberapa ajaran, Bang, ya. Ada Sunnatul wal Jamaah, ada Muhammadiyah, ada dan sebagainya. Itu semua beda versi, Bang. Ya. Saya nggak nanya yang itu, Bang. Yang saya tanya hadis yang tadi bohong atau benar? Yang saya katakan di dalam Alkitab, Al-Quran ataupun kitab sunnah ataupun ayat Islam, hadis itu ada beberapa, Bang. Ada Ditanya hadis. yang ditanya tadi loh, yang di hadis tadi benar atau bohong? Ya itu tergantung yang memegangnya. Dibilangin kita itu ada 72 versi Islam. Jadi Berat. Berarti yang tadi itu benar atau bohong? benar yang mengikutinya, Bang. Benar. Anda mengikutinya? Anda mengikutinya? Kalau saya kan bilang tadi, saya mempercayai dengan hadis qudsi, hadis yang sahih. Berarti Anda tidak percaya itu? Bukan tidak percaya, itu Ini terserah. gimana ini? Udah, Anda dibawa saja. Anda bikin saya sakit kepala. Percaya tapi tidak percaya, percaya tapi tidak percaya. Gimana? Tema apa ini kira-kira yang mau kita bahas nih, teman-teman? Sudah hampir semua tema itu kita bahas. Hampir semuanya. Guzel Uzkur. Namanya kayak orang Turki. Sorry. Iya. Orang Turki atau bagaimana, Guzel? Bukan, Konoha. Oh, Konoha. Silakan nyalakan kamera Anda. Aduh, oke. Bang, aku minta maaf. Nggak sengaja, tunggu aku on cam. Apa yang menyebabkan Anda tidak sengaja Aku mengajukan? murtadin, jadi maaf sekali. Aku murtadin, Bang. Jadi maaf. Nggak sengaja tadi saya klik di situ. Kok bisa Izin nggak dulu. sengaja? Berarti sengaja. Nggak sengaja. Saya murtadin, Bang. Betul, saya murtadin. Murtadin maksudnya keluar dari agama Islam. Benar. Sebentar, Anda kalau bohong-bohong nanti kita turunkan. Coba, berapa lama jadi muslimah dulu? Dari tahun kelahiran saya 86. Menjadi muslimah sampai umur berapa? 38, sekarang 39. Bukan, menjadi muslimahnya berapa tahun? 37 tahun. Oh, berarti baru keluar dari agama Islam. Baru 2 tahun. Iya, Oh, baru 2 1 tahun tahun. ini Bang. Januari tanggal 7 kemarin, Bang. Januari meninggalkan agama Islam. Kenapa Anda meninggal? Coba, kita tes dulu ya. Kalau Anda benar-benar pernah menjadi seorang muslimah, pasti Anda bisa doa-doa, mengucapkan ayat-ayat atau bacaan-bacaan sholat. Coba apa yang Anda ingat? Karena baru 2 tahun Anda keluar dari agama Islam, pasti Anda ingat. Iya, baik. Saya mau jujur, saya kalau sholat ya, karena saya kan memang enggak paham ya dalam hal itu. Saya kalau sholat itu cuma baca Al-Fatihah, Kulhu, udah begitu saja, Bang. Sampai Baca apa? akhirnya Al-Fatihah sama apa? Kulhu. Karena saya nggak tahu. Oke, coba caranya. bacakan coba. Al-Fatihah. Iya, oke. Permisi ya. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Iya. Oke. Saya ulang ya.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah, Amin. sah, muslim ya. Ya. Kenapa Kak Guzel meninggalkan agama Islam? Bukankah nanti Kak Guzel akan diberikan pangeran-pangeran yang banyak? Ada banyak hal, cuman salah satunya saya sudah mendapatkan karunia Tuhan itu sendiri, Bang. Jilbabnya masih ada, sejadahnya masih ada, dan puji Tuhan ya, saat ini saya berada di bawah bimbingan anak rohaninya si Selalaros dan Roti Hidup. Seperti Mantap ya teman-teman ya. itu. Turun, Bang, ya, saya minta maaf. Oke, baiklah. Kalau tadi salah pencet, baik, jangan dipaksakan. Kalau tidak nyaman, saya turunkan ya. Dia sudah minta izin turun teman-teman. Padahal dia harusnya cerita-cerita ya. Kumpulan-kumpulan orang-orang yang sudah meninggalkan agama Islam, terutama ya meninggalkan agama Islam akibat dari melakukan satu kajian yang mendalam. Boleh teman-teman berbagi, share pengalaman kalian di sini ya dengan bahasa-bahasa yang santun ya. Jangan terpeleset lidah mengatakannya. Nanti dilaporin polisi ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian pernah mengkaji, menghabiskan waktu kalian mendedikasikan hidup kalian untuk mengkaji Al-Quran, lalu hasilnya adalah kalian meninggalkan agama Islam, boleh cerita di sini ya, silakan. Oke, kita kasih naik ada Riko Simanjuntak. Nah, ini mualaf nih dia, teman. Ya, Riko Simanjuntak, silahkan nyalakan kamera Anda. Oke, Bos. Bentar, Bos. Silakan. Halo, Bos. Waduh, Riko. Ya, gimana Riko? Wah, Gimana? tadi orang bohong itu, Bos. Yang tadi, Bos. Apa? Bohong itu tadi. Kameramu jangan kau Bukan matikan, muslim dia Riko. itu. Bohong? Iya. Dari mana kamu tahu dia bohong? Masa ayat-ayat yang lain nggak tahu, surat-surat yang lain nggak tahu. Loh, begitu banyaknya orang-orang muslim yang tidak tahu tentang isi Al-Quran. Sholat aja nggak pernah. Gimana? Saya Kalau punya mau banyak ngetes teman-teman itu, muslim. tanya Sholat wudhu. nggak pernah. Banyak. Niat wudhu tahu nggak? Kalau tahu itu baru muslim. Karena Coba, baik. Silakan. Silakan. Yang mantan-mantan muslim, saya undang kalian untuk naik kemari. Ya. Untuk bercerita. Coba. Atau yang tadi. Silakan. Ya. Coba saya naikkan sebentar ya. Ini terlalu banyak ini teman-teman yang Mana yang mengajukan tadi? permintaan naik. Sebentar, saya cek dulu apakah dia masih mengajukan permintaan naik atau tidak. Coba teman-teman di kolom komentar boleh. Siapa teman-teman yang mantan muslim boleh. Coba saya naikkan satu ya. Aceria coba. Aceria. Banyak Riko. Orang muslim yang nggak bisa sholat, nggak pernah sholat itu banyak sekali. Mana Aceria, yang tadi? belum ada saya lihat dia di kolom antrian. Kalau ada saya naikkan. Ya Aceria. Baik, ini saya turunkan ya. Sebentar. Kita kasih naik ada Fitri. Coba Fitri.
Ya Fitri, selamat malam. Halo Fitri. Malam. Ya silakan Fitri, nyalakan kamera Anda. Oke. Dari ketawa-ketawanya kayak pengen kabur saya. Enggak. Ya Fitri, silakan nyalakan kamera dulu. Ulang lagi, Bang. Coba, ini saya sudah undang, silakan. Fitri, Belum. ini Anda laki-laki Belum masuk. atau perempuan? Perempuan dong. Perempuan, tapi suara Anda kok ngebas banget. Ya, silakan. Karena di Jayapura sudah 12:30 malam. Oh, begitu. Ya, silakan Kak Fitri. Anda muslim atau bagaimana? Mantan. Mantan muslim. Ya, coba silakan. Kamera dinyalakan dulu. Ih, nggak bisa nih Bang, nggak ada. Tadi permintaannya diokekan, tapi kok nggak mau ya? Oh, sabar. Oke. Malam. Malam Kak Fitri. Oke. Saya pikir tadi suara laki-laki Shalom. karena suara Anda keras banget, suara Anda ngebas. Oke, Kak Fitri, ini Anda mengklaim diri Iya. bahwa Anda seorang mantan muslim. Berapa lama menjadi muslimah? 25 tahun dari 25 lahir tahun. sampai 2001. Oke, Seriko silakan, saya berikan kesempatan kamu untuk meng-cross check. Oke, Silakan. Ibu mantan muslim ya. Ibu sholat dulu. Iyalah. Sholat. Oke, niat wudhu apa Bu? Aduh, kalau nanya niat wudhu ya sudah sekian puluh tahun. Oh, Itu jangan berarti ketawa bukan Anda. Islam, Anda namanya. jauh di bawah saya. Anda Kita jauh di itu bawah saya. Kalau sholat pasti wudhu. No, Dan no, kita no, no, mau no. wudhu Anda itu jangan niat, bicara Ibu. seperti itu. Udah nggak usah pakai framing. Terus kalau umpamanya lupa memangnya nggak boleh. Sekarang usia saya sudah 49 tahun. Rukun kita Kamu sebagai berapa? rukun sholat kita Ibu. Wudhu Oh itu rukun enggak, sholat enggak kita. wajib juga. Enggak. Kita sudah. Gini, kita kalau sudah- begitu yang kita Anda ingat sudah- apa? Coba Ibu Sudah Fitri, begini coba kamu apa nggak yang mau Anda ingat? kamu nggak boleh memaksakan. Ya udah cari yang lain. Berarti ini bukan bukan Coba mantan muslim gini ya. sebentar. Apa ya? Bukan mantan Yang muslim. Anda ingat Apa apa ya? dulu? Yang Anda ingat? Banyak sih, tapi ya itu sudah berapa puluh tahun. Coba Udah bacaan dari sholat 2001 gimana? sekarang 2025. Udah lupa. Oh, udah lupa semua. Udah lupa. Oke lah, Kalau baik. Karena puasa- sudah banyak lupanya. Puasa, Jadi begini, Ibu Fitri. Al-Fatihah, Anas, Kul Nampaknya- huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Ya, coba sebentar ya. Kita bukan apa-apa begini Bu Fitri. Kita masih mencari muslim-muslim yang baru-baru ya. Saya tahu ini Anda. Oh, iya, oke. Saya tahu ini mungkin Anda memang mantan muslim, tapi karena sudah lama sekali sehingga membuat Anda banyak lupa. Lama banget. Iya. 2001, sekarang 2025. Ya, sudah 2001. 24 tahun. Ya, wajar lah udah lupa. 24 Iya. tahun gimana? Oke, saya undang dulu yang lain ya, Bu Dari Fitri ya. Mohon 25. maaf ya. Oke. Ya. Oke, saya turunkan. Teman-teman, gini, maksudnya kita puaskan dulu dahaganya si Riko ini, ya. Riko kan maunya kan yang masih fresh begitu, yang orang-orang Yang baru tadi itu, murtad. yang tadi Ya. coba aku pengen coba kan yang tadi itu kan masih fresh tuh kan. Ya, sebentar, coba yang tadi. Karena masih bagus berarti kan. Ya, tapi tidak kelihatan dia di sini. Kalau ada saya naikkan langsung. Tidak kelihatan. Iya, nggak usah framing lah. Mau cari koin aja kok. Framing. Sebentar. Kita kasih naik ada sabar. Tidak kelihatan lagi dia di bawah. Oke, kita saja kalau begitu Riko. Ya, gimana Riko? Oke. Gimana Riko? Apa yang mau Anda Nah. utarakan ini Riko?
Bukan utarakan, saya ingin bertanya kepada Anda sebagai pengikut Yesus sejati ya. Kristen itu kan pengikut Yesus sejati kan? Oke. Di mana Yesus berkata atau menyuruh atau melakukan nyanyi-nyanyian itu di dalam doanya itu di mana, Bang? Menyuruh, kalau kata menyuruh sih tidak ada, tapi Yesus melakukan seperti nyanyi-nyanyian itu ada. Kalau pengikut itu harus mengikuti apa yang disuruh, apa yang dikatakan, atau gimana, Bang, menurut Abang? Baik, jadi begini, inilah yang dipolakan oleh orang Muslim ini ya. Kalau misalnya tidak disuruh, berarti tidak boleh, begitu ya? Bukan tidak boleh, kan Abang sebagai Terus kenapa Anda pengikut. tanyakan itu kepada saya? Gini loh, Abang kan sebagai pengikut, terus Abang itu mengikuti apanya? Kalau misalkan yang Mengikuti disuruhnya nggak apa ada, yang pernah tapi dikerjakan Abang- oleh Yesus, apa yang dilakukan yang dikerjakan oleh oleh Yesus apa, Bang? orang-orang di dalam Bible. Kita ngomongnya jangan bareng. Apa? Suara saya sepertinya delay di tempat kamu. Silakan. Baik. Di dalam Bible ada di situ ketika Yesus dan murid-murid melakukan perjamuan itu, ada di situ kata-kata ketika mereka menyanyikan lagu-lagu pujian, ada di situ juga. Tapi kalau Yesus berkata nyanyikanlah begini, nggak ada. Tapi apakah dengan demikian berarti kesimpulannya kita tidak boleh? Nggak seperti itu. Berarti perjanjian lama itu ya, nyanyian Daud ya. Iya. Mau nyanyi boleh, nggak nyanyi juga nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi Boleh Anda nggak saya tanya ada- hal yang sama? Gimana? Boleh Anda saya tanya yang sama, hal yang sama? Hal yang sama soal apa? Kita nggak nyanyi-nyanyi, Bang. Langsung ketakutan kan? Kenapa orang nyanyi-nyanyi. Islam kalau ditanya ketakutan Dalam sholat kita kenapa? nggak nyanyi. Nggak ada, aku takut. Kau Oke, bilang kan baik, saya tanya juga hal yang seputar sama nyanyian aku gimana? tanyakan padamu, katamu gitu kan. Kita jangan ngomong bareng Riko, suaramu delay. Oke. Apakah kamu bisa mendengar suara saya? Iya, dengar jelas. Oke. Tadi kamu sudah bertanya kepada saya seputar di mana perintah Yesus untuk nyanyi-nyanyi. Nggak ada. Tapi bukan berarti Dalam kita nggak berdoa boleh ya, nyanyi-nyanyi. Dalam ibadah. Dalam ibadah yang kutanya. Ya, begini loh Riko. Karena di dalam isi kepala kamu, pengertian ibadah itu adalah pergi ke gereja. Oh, berarti ibadah minggu itu salah. Makin parah lagi kamu ini. Pengertian ibadah itu apa Bukannya memangnya? ibadah minggu. Gimana sih kau? Pengertian ibadah itu apa sih? Kau kalau pergi ke gereja itu dibilangnya apa? Ibadah minggu kan? Ya, pengertian ibadah itu apa? Iya, berarti kan itu ibadah kan? Menurut kau hari Minggu itu? Siapa yang bilang begitu? Lah, kok siapa yang bilang begitu? Dibilangnya aja ibadah Minggu, bukan Iya, yang bilang ibadah minggu siapa? Saya. Loh, para Kristen semuanya. Kamu lagi ngomong sama siapa memangnya? Pada Kristen umumnya ditulis kok di depan pagar itu ibadah Minggu jam segini. Boleh aku kasih lihat, depan gua ada gereja nih. Iya, saya tahu itu. Makanya Iya, itu bukan yang ibadah. saya tanyakan kepada kamu ngerti nggak pengertian ibadah? Bukan masalah pengertiannya, menurutmu. Ya sudah, kalau dalam nggak mengerti agamamu, diam dulu. ibadahnya itu seperti Kalau apa? tidak Itu mengerti yang ya harus sudah diam dikaji. dulu. Bukan menurutku, gimana sih? Kan kau yang nyanyi. Coba kau perbaikilah dulu sinyalmu Riko. Masalahnya kau setiap naik ke sini selalu saja sinyalmu itu delay. Setiap ngomong selalu balap-balapan. Delay kok. Kau aja kok. Nggak ada delay bagus kok ini. Jelas Baik. suaramu kok. Baik, kalau begitu saya tanya sama kamu.
Di dalam agama Islam Muhammad melarang musik nggak? Iya, melarang musik dalam ibadah. Dalam ibadah. Apa? Kan aku tanya masalah ibadah, Bang. Enggak, saya nggak nanya masalah ibadah. Muhammad melarang musik nggak? Melarang nyanyi-nyanyian nggak? Iya, melarang. Melarang. Berarti setiap muslim yang ada musik-musiknya berarti dia tidak menjalankan perintah Muhammad. Setuju? Setiap muslim gimana? Perbaiki dulu sinyalmu, Di dalam Riko. beribadah. Sinyalmu dulu bagusin. Dalam beribadah. Ya, sinyalmu bagusin dulu. Sinyalmu. Teman-teman, kalau kalian naik, pastikan kita itu sama. Kalau saya ngomong 2 detik aja Anda terima perkataan saya, kita jadi kacau ngobrolnya. Saya udah pengalaman yang kayak begitu. Ya. Pastikan teman-teman kalau naik suara atau sinyal kalian bagus ya, teman-teman ya. Biar nggak lomba-lomba balapan seperti itu. Di mana di dalam Bible Yesus memerintahkan nyanyi-nyanyi dalam ibadah? Dalam ibadah. Itu sudah saya jelaskan berkali-kali teman-teman. Apa pengertian ibadah? Ya. Tapi tema kita bukan itu. Jadi balik-balik lagi nanti ke sana. Ya. Kita kasih lanjut, ada Tina. Tina, ya silakan Tina. Nyalakan kamera Anda. Halo, selamat malam. Selamat malam Tina. Muslim atau Kristen? Sebelumnya saya Muslim, tapi sekarang sudah pindah ke Kristen. Sebelumnya Muslim. Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Tahun 2020. Berarti sudah lama. Nanti lupa lagi kalau ditanya. Oke lah. Baik. Gimana caranya supaya kami percaya bahwa Anda ini mantan Muslim? Delay lagi, jangan-jangan dia ini. Apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa. Oke. Bagaimana kami yakin bahwa Anda mantan Muslim? Gimana ya? Saya sih kurang mendalami juga sih tentang masalah Muslim. Jadi sini saya bertanya kenapa setiap orang Muslim, kenapa kalau membilang orang Kristen itu selalu Kristen itu murtad. Oke, coba kita tes dulu ya. Teman-teman. Coba bacakan dulu surat ayat kursi, coba. Ayat kursi sih saya tidak terlalu banyak tahu ya. Yang saya cuma tahu itu sih cuma qul Allah. Itu aja sih, karena saya tidak mendalami, karena saya tidak tahu tentang isi Al-Quran itu, dan bacaan isi Al-Quran itu saya Oke, kurang baiklah. memahami. Kalau begitu kita turunkan dulu ya. Mohon maaf Tina, kalau begitu saya turunkan dulu ya. Kita turunkan. Teman-teman gini. Kalau kalian di channel Muslim ngaku mantan Kristen, mereka sorak-sorak. Tapi bohong. Atau orang Kristen yang nggak tahu apa-apa, itu di dalam Islam kamu akan disanjung-sanjung, dibangga-banggakan itu. Bahkan kamu akan dikasih mimbar buat khotbah sholat Jumat. Kalau kamu dari Kristen masuk Islam, langsung kamu nanti dapat panggung buat ceramah. Iya. Karena kamu akan dianggap sebagai orang yang banyak wawasan, banyak pengetahuan.
Ya. Tapi kalau di channel saya, teman-teman, Anda mengaku mantan muslim, di sini kami tes. Itu bedanya. Jadi kita di sini nggak mengutamakan yang namanya kuantitas atau jumlah. Kita mengutamakan yang namanya kualitas. Jadi sekali lagi teman-teman, boleh Anda naik kemari mantan muslim, tapi buktikan. Nggak cuman asal-asal membuat pengakuan, ya. Oke, kita kasih naik ada Aris. Ya, selamat malam Aris. Aris, silahkan nyalakan kamera Anda. Aris. Halo Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ini saya Katolik Bang. Baik, saya blokir saja ini orang ya. Saya suruh menyalakan Jangan kamera. Jangan Bang. Saya selalu Tetapi mengikuti tidak Abang. menyalakan kamera dan dia hanya naik mengganggu acara kita. Jadi mohon maaf ya Bang ya. Saya blokir selama seminggu. Karena aturannya begitu teman-teman. Mohon maaf teman-teman. Bukannya kita apa-apa. Karena dia naik itu nggak ada tujuannya. Jadi mengganggu acara. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Kalau Anda tidak punya tujuan, pasti kita blokir. Tapi walaupun Anda Kristen, kalau Anda tujuannya itu jelas, Anda naik ada sesuatu mau Anda, tetap nggak apa-apa, boleh kita naikkan. Tapi kalau Anda naik saja cuma cengenges-cengengesan, saya Kristen Bang, cuman mau ngetes, ya kita blokir. Kita blokir. Iya, Septi. Silakan Septi nyalakan kamera Anda. Halo Septi. Septi. Nah, kan? Mulai kan? Teman-teman, di layar kalian itu ada tombol atau ada panel yang dia itu punya fungsi masing-masing. Kalau kalian tekan itu tombol multi tamu, kalau bahasa Indonesia karena HP saya ini bahasa Inggris, atau guests ya, tamu, kalian akan naik ke sini. Jadi jangan naik kalau misalnya kalian itu nggak punya tujuan naiknya. Selain daripada menutup-nutupi orang yang mau naik, kalian membuang-buang durasi. Begitu. Saya minta kerjasamanya ya teman-teman ya. Bukannya sombong, bukannya apa-apa. Supaya kita tetap profesional. Saya mohon kerjasamanya ya. Seminggu. Habis itu saya buka lagi. Jadi seminggu saya blokirnya ya. Oke. Kita kasih naik ada Lela Tobing. Lela itu setahu saya orang Jawa Barat teman-teman. Tapi ini Lela tapi Tobing. Ya Lela Tobing, silahkan nyalakan kamera Anda. Lela. Nampaknya ini udah tidur teman-teman. Kadang-kadang mereka mengajukan permintaan naik tidak sadar, kemudian mereka ketiduran. Ya, jadi bagaimana teman-teman? Apakah kita lanjutkan teman-teman? Karena sudah banyak mungkin di antara kalian yang sudah tidur karena sudah jam 10:30 malam. Teman-teman, lanjut. 10:30, yang tengah 10:12, yang timur 10:30 nih. Lanjut teman-teman atau bagaimana? Atau kita sudahi?
Ini kalau siaran malam ini memang seperti ini kelemahannya teman-teman. Makanya saya senangnya itu siaran siang. Karena kalau siang dia pasti bangun itu. Kalau malam banyak yang tidur. Coba kita kasih naik ada Alkis. Coba kita kasih naik Alkis. Ya Alkis, saudara Alkis. Nah, terpental lagi kan? Kita kasih naik ada Septian Putra. Septian Putra. Septian Putra, selamat malam. Selamat malam Bang. Ya, Bang Septian Putra, silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Ini saya yang dulu pernah naik Bang. Muslim atau apa Bang? Yang dulu Muslim itu yang apa? Dulu Muslim yang udah pindah. Muslim tapi meninggalkan agama Islam? Udah pernah naik kan Bang kemarin itu? Agak-agak lupa saya Bang, soalnya terlalu banyak Bang. Yang Muslim udah keluar dari agama Islam udah banyak. Sampai saya lupa orang-orangnya Bang. Nggak kehitung. Enggak Bang, Gini, maksudnya bikin sesi ini aja Bang. Apa? Kesaksian murtadin untuk sering-seringan Bang. Biar boleh. biar makin Tapi paham. gini Bang, tapi Biar makin kita paham. nggak, tapi kita nggak boleh asal-asal bikin pengakuan Bang. Masalahnya kalau orang cuma ngaku-ngaku mantan Muslim, semua orang juga bisa. Ya. Apa yang membuat kami yakin bahwa Anda dulu mantan Muslim Bang? Bisalah. Apa namanya surat? Coba Anda baca satu surat yang susah, atau Anda baca doa sholat, doa makan, apa silakan. Coba niat wudhu apa coba. Oh, nawa itu doa lirofil kadasil asgori fardo lillahi ta'ala. Gitu kan ya? Udah berapa lama Anda keluar dari agama Islam? Sekitar 20 tahun Bang. Buset, lama juga. Lama juga ternyata udah keluar dari Iya agama Bang. Islam. Bolehlah Bang berbagi-bagi kisah Bang, berbagi-bagi cerita. Yang menyebabkan Anda keluar dari agama Islam apa ini Bang Septi? Septian. Saya dulu ini sih Bang, tapi saya kedua kali dong ini saya kesaksian masalah tidak. Oh dulu udah pernah. Ada orang katanya ngomong settingan. Coba sebentar. Ini ada orang yang masih ngomong settingan ini. Coba saya undang seorang Muslim untuk mengkonfirmasi dulu, biar nggak dibilang settingan. Saya ini nggak kenal sama siapa-siapa yang naik sini kok settingan. Gimana? Ya, Denny Kurniawan, Muslim Bang. Denny Kurniawan. Halo, Ya, Muslim atau apa Bang? Silakan Bang, nyalakan kamera. saya Kristen Bang. Kristen. Kenapa Anda naik ke sini Bang? Mau nanya ini Bang, Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Anda Kristen. saya Kristen Bang. Kristen. Ya pengikut Bang Edis. Jangan pengikut saya Bang, nggak boleh Anda mengikuti saya. Nggak boleh. Orang Kristen itu artinya mengikuti Tuhan Yesus, bukan mengikuti Edis TV. Waduh, gimana sih? Mengikut di TikTok. Oke. Gini Bang, ini forum diskusi antara Islam dan Kristen Bang. Gini Bang, saya mau nanya gini. Apa itu? Di lingkungan saya kan, saya tinggal di Jawa Barat. Semua lingkungan saya itu, tetangga saya itu orang Islam semua. Tapi satu pun nggak ada yang mau ngomong bergabung sama kami itu. Ya karena seperti hadis yang saya bilang tadi Bang, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Gimana? Betul. Jadi ceritanya begini Bang. Dulu saya di situ waktu saya merantau beli rumah daerah situ. Oh udah pindah berarti sekarang.
Ya, udah. Masih di situ bang, masih di situ. Saya di situ. Nah saya Kok sebutnya di situ? maksudnya Berarti abang di tempat lain? di tempat yang saya tinggalin itu. Enggak, sekarang berarti di tempat lain. Enggak, masih di situ, masih di tempat yang saya bilang itu. Ya harusnya di sini bang, jangan di situ ngomongnya, bikin bingung ini. Maksudnya di sini gitu bang, jangan di situ. Oke, di sini Masih gitu. di- Oke. Masih di sini. Hmm. Terus ya saya nggak tahu kenapa mereka tidak mau ngobrol sama saya. Nah, kemungkinan itulah ada rezeki dari Tuhan Yesus dikasih sama saya. Saya dikasih rumah, saya dikasih mobil lah ibaratnya kan. Nah, mobil saya datang di depan rumah saya dibikin base dudukan itu, tempat dudukan itu udah gang di rumah itu sempit. Kenapa pas di depan rumah saya kok tambah dipersempit gitu? Ya itu hadisnya. Jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan orang Nasrani, persempitlah jalan mereka. Mereka sedang melaksanakan ajaran agama Islam yang sejati. Lagi mengamalkan ajarannya, Bang. Ya, Oh begitu ya bang? ada bang hadisnya. Mau saya tunjukin hadisnya? Nggak usah bang. Maksud saya begini. Saya kan Kristen. Jadi untuk menghadapi orang-orang yang begini bagaimana bang? Ya, tetap saja bang. Kita sebagai orang Kristen, itulah bang. Kalau enak jadi pengikut Yesus bang, ya ini masalahnya menjadi pengikut Yesus itu nggak enak bang. Ya, tetapi ada harapan, ada kekuatan baru bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, begitu. Makanya mereka akan berlari tetapi tidak capek begitu. Ya. Mereka akan terus memiliki semangat baru. Jadi begini, Bang. Maksudnya kita walaupun diperlakukan demikian, kita kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Seperti itu. Walaupun mereka sinis, kita tetap balas dengan senyum. Seperti itu, Bang. Percayalah bahwa kebaikan itu akan mengalahkan kejahatan. Sudah banyak, Bang, orang-orang yang tadinya dia seperti itu, lalu dia dibalas dengan kebaikan, akhirnya dia bertobat dari situ. Begitu, Bang. Ya yang saya mau tanya ini. Sampai anak-anak saya loh, anak-anak saya nggak pernah orang itu mau ngomong ngobrol. Tapi kalau anak-anak sama orang itu, aduh, kayak gimana itu ya? sudah ajaran mereka itu, Bang. Jadi sebenarnya saya Tapi ini ngomong-ngomong, Anda cerita di sini nanti Anda nggak didatengin sama tetangga-tangga Anda. saya nggak peduli saya itu. Mau lihat mereka saya nggak peduli. Yang penting tetap saja, Abang tetap saja ramah sama mereka, seperti itu. Sebenarnya saya ramah bang, saya ramah. Cuman ya orang itu melihat saya itu kalau jumpa sama saya udah kayak gini, gitu. Iya. Mana itu? Karena memang di ajaran agama Islam ada hadisnya. Jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi, orang Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Karena memang Bang, saya pernah mengatakan, mustahil Anda menjadi Islam yang sejati di detik yang sama Anda tidak membenci orang Yahudi dan Nasrani. Itu ajaran agama Islam. Jadi Islam itu berisi kebencian-kebencian terhadap Yahudi dan Nasrani. Seperti itu. Kalau misalnya ada misalnya orang Islam yang nonton acara saya ini, terus mengatakan bahwa yang saya katakan itu fitnah, datang rame-rame ke Mabes Polri, bilang, orang ini mengatakan bahwa ajaran Islam berisi kebencian kepada Yahudi dan Nasrani. Saya yang bilang itu. Langsung ke Mabes Polri sana. Nggak usah nanti-nanti, sekarang berangkat. Disuruh berangkat sekarang masih ngomong. Gitu. Karena memang itu Bang, isi agama Islam itu berisi itu. Kebencian-kebencian terhadap Yahudi dan Nasrani.
saya akan tunjukkan segudang hadis tentang itu. Seperti itu, Bang. Jadi yang jadi motivasi buat saya gimana nih Bang? Ya, tetap saja Bang. Begini Bang, apa yang kita alami ini itu masih jauh lebih ringan daripada apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Bang. Seperti itu. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa mereka telah lebih dahulu membenci aku. Penganiayaan yang kita alami itu tidak sebanding dan tidak sepadan. Seperti itu. Abang punya masalah-masalah, sama saya pun punya Bang. Jangan dibilang saya nggak punya masalah-masalah. Ya, banyak juga masalah-masalah dalam hidup saya. Bagaimana saya menjadi seorang apologet gini, malah mengalami hal-hal yang ya saya juga nggak bisa cerita di sini begitu. Gitu. Bagi teman-teman yang di Konoha enak, ya kan? Ya kan? Mau ke sini tinggal sana warung. Mau beli telur tinggal jalan kaki, di depan sudah ada warung. Kalau di sini harus lewat jalan tol dulu. Kita mau beli telur saja harus melewati jalan tol. Ya banyak Bang hal-hal. Artinya gini, Anda tidak sendirian begitu. Menjadi teranglah di tengah-tengah kegelapan seperti itu. Siap Bang. Ya, tetap semangat ya Bang ya. Siap Bang. Oke. Oke begitu ya Bang, saya turunkan ya Bang ya. Siap Bang, makasih Bang. Oke, sama-sama Bang. Sama-sama Bang, saya turunkan ya. Ya, begitu teman-teman. Walaupun Anda Kristen, kalau Anda naik punya tujuan jelas, tetap saya naikkan begitu. Ya, Bang Septian. Gimana nih Bang Septian? Coba berbagi kisah sedikit nih Bang Septian. Kenapa Anda kok akhirnya meninggalkan agama Islam nih? Saya udah lupa dulu pernah naik sini. Ya, gini Bang, dulu saya sakit waktu itu Bang. Sakit panas. Dan malam-malam hari itu saya di posisi netral tuh apa namanya ya, pikiran saya blank lah. Jadi saya di posisi netral, nggak percaya Tuhan sana, Tuhan sini lah, saya di netral. Tiba-tiba saya mau tidur itu, saya berdoa, Tuhan, siapa sih Tuhan yang benar-benar saya sembah gitu. Saya berdoa gitu doang sih. Jam 1, jam 2 malam itu Tuhan Yesus itu apa ya, menampakkan diri lah di muka saya Bang. Muka Tuhan Yesus dikelilingin sama cahaya lah, cahaya terang gitu. Saya kan posisinya kan bangun itu kan ya, jadi itu bukan mimpi ya, bukan mimpi. Jadi saya bengong, saya ngeliatin itu muka kan, muka Tuhan Yesus itu kan. Apakah ini jawaban yang tadi saya doa gitu kan? Kan sebelum tidur kan saya doa begitu kan. Ya, akhirnya saya tidur lagi, dan paginya kan itu malam Jumat ya. Jadi saya masih sempat sholat Jumat itu Bang, siangnya. Oh, saya ingat ini. Oh Ya. iya, sekarang saya udah ingat. Gini, Bang, ya. Oh iya, dulu pernah cerita. Nah, itu, Bang. Oke, jangan diulang lagi. Berarti saya pernah dengar ceritanya. Ya, dulu teman-teman sudah pernah. Mohon maaf nih Bang, karena saya lupa karena terlalu banyaknya orang-orang yang sudah meninggalkan agama Islam. Iya Jadi sih. yang mana? Saya lihat terakhir ini kok apa ya? Lihat apa murtadin pada naik gitu loh Bang. Iya, mereka pada speak up lah sekarang, pada bersuara. Selama ini kan mereka takut tidak bersuara. Mungkin ada sesi Bang buat apa namanya, untuk kesaksian murtadin gitu Bang. Boleh, ini Untuk juga selingan. ini juga termasuk diskusi lintas iman Kristen gitu. Jadi kalau Anda bersaksi seperti ini ya termasuk bagian dari acara ini. Gitu. Udah inget ya Bang ya? Udah ingat, sekarang sudah ingat. Udah sah kan? Coba saya kasih naik musafir dulu ya. Musafir. Coba. Ya, musafir Muslim Bang. Ya, saya Kristen Bang. Waduh. Kristen. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya maaf Bang ya. Oke.
Tapi gini bang, ada mau aku tanya bang. Apa itu? Nah, kenapa itu pendeta-pendeta itu bisa buat gitu bang? Saya kurang paham nih dengan pertanyaan Anda. Itu apa buat menyembuhkan orang sakit? Iya, seharusnya orang-orang yang itu tanda-tandanya seperti itu, Bang. Oh iya. Iya. Bang, ya. Mereka bernubuat, mereka akan menumpangkan tangannya di atas orang-orang sakit dan mereka akan sembuh. Sebenarnya itu malah tanda sign daripada Tuhan, begitu, Bang. Oh iya bang ya. Sebenarnya gereja yang sejati itu adalah gereja-gereja yang melakukan mujizat. Iya, gini bang, saya kan Protestan. Iya. Ya. Cuman saya kan tidak termasuk orang-orang yang Bang, tidak termasuk orang-orang yang bernubuat atau menyembuhkan orang sakit. Karunia saya tidak seperti itu. Karunia saya menyembuhkan orang-orang supaya sembuh dari menuhankan Muhammad. Itu. Kita kan ya percaya aja Tuhan itu ajaib ya. Iya, seperti itu, Bang. Iya. Soalnya hanya itu, Bang? Enggak, soalnya di Protestan aku nggak pernah lihat kan gitu. Ya, sebenarnya begini, tidak harus bernubuat dan juga tidak harus menyembuhkan orang sakit. Iya, Bang. Kalau ada orang yang mengada-ngada, misalnya dia bernubuat tetapi nubuatnya tidak terjadi, nah itu seperti itu yang dia berkata atas nama Tuhan tetapi mengucapkan dusta, begitu. Ya, Bang. Ya udah, makasih, Bang. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Oke. Iya, Bang. Ya. Ya, ini forum diskusi dengan Muslim sebenarnya, tapi jadi ngelantur kemana-mana ini, Bang. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Bang Septian Putra. Gini, Bang, apa? Cuman saya ini, Bang, apa? Saya Kristen itu apa ya? Sudah tidak memakai nama Allah lagi, Bang. Oke, saya paham itu. Saya ya pakai Elohim dan pakai Bapak Yahweh Besem Yeshua. Sama sih sebenarnya kan, cuman dari segi ini apa namanya? Ya. Gitu doang. Jadi begini. Jadi memang kata Allah di dalam terjemahan ini itu memang membuat banyak orang Islam itu jadi GR atau besar kepala. Nah, betul itu, Bang. Iya. Masa itu, Bang. Kepedean. Itu memang menjadi masalah, teman-teman. Begini, misalnya di dalam Bible dikatakan misalnya, lalu semalam-malaman itu Yesus berdoa kepada Allah. Nah, itu kalau Muslim yang baca, lihat nih, Yesus berdoa kepada Allah nih. Nah, itu, Bang. Itu, Bang, yang saya itu. Ya. Padahal Ya, itu. Padahal kata Allah di situ di dalam terjemahan LAI itu tidak merujuk kepada Allahnya orang Islam. Betul, iya betul. Begitu. Dan Allah itu tulisannya bukan ALLAH. Itu sudah saya bahas juga. Dulu udah pernah itu saya bahas panjang lebar. Bahkan saya sudah menyarankan supaya seluruh orang Islam kembali lagi ke SD. Ya, karena mereka tidak bisa baca. Huruf ALLAH dibaca sama mereka Allah. Iya betul. Begitu sih, Bang. Seperti itu, Bang. Baiklah, hanya itu, Bang ya. Oke, gitu aja, Bang. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Lain kali buat ini ya, Bang ya, apa untuk kesaksian ya, Bang ya. Sering kok, masih ada juga. Oh, ada, oke. Iya. Oke, Bang. Lanjut, Bang. Oke, saya turunkan ya. Tuhan berkati, Bang. Septi, sama-sama, Bang, sama-sama. Pak, tadi nggak ke shoot. Gimana ini teh? Udah mulai. Oke, guys, saat ini kita lagi dikeroyok sama anak-anak dari mananya? Ciparai. Pokoknya orang mananya, orang Bandung. Oke. Bandung. Ya, tidak secara kebetulan Pastor Tau di sini menikmati air hangat yang luar biasa. Lihat nih kakinya sudah merah. Darahnya mendar semua. Ya, lumayan, ini mah di atas 40 sampai 60 nih. Nah, tuh lihat nih. Saya suka. Orang-orang Bandung pada senang nih. Oke, yuk kita slogan sama-sama. Abdi ngomong na God Ministry.
Jawabannya oke punya. Pakai amplop. Oke. Oke, 1, 2, 3. God Ministry. Amplop dulu. Oke, mohon. Nanti dimasukkan ke YouTube-nya. Oke guys, ternyata teman-teman di sini orangnya bersahabat dan bisa diajak untuk menikmati liburan ya. Oke, terima kasih banyak dari Iya.